Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Sebuah truk bermuatan alat berat jatuh ke jurang di wilayah Teluk Bayur, Berau. Kecelakaan ini menyebabkan 2 orang tewas dan seorang lainnya selamat. Korupsi di lingkungan Bank Perkreditan Rakyat di Samarinda diungkap Polresta Samarinda. Warga Tarakan, Kalimantan Utara digegerkan kepulan asap pekat dari mobil damkar. Situasi tersebut menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Banjir berkedalaman hingga 60 cm merendam kawasan Gang Kenangan 2A, Jalan Sentosa, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Sungai Pinang, Samarinda, Sabtu siang. Banjir yang diawali hujan deras itu menyebabkan aktivitas warga menjadi terhambat. Mereka yang tetap nekat beraktivitas harus melewati genangan air. Warga berharap pemerintah kota segera memperbaiki saluran air agar banjir tidak sering terjadi, terutama saat musim hujan. Seorang kurir narkoba asal Samarinda tidak bisa berkutik saat digerebek polisi ketika hendak mengambil paket sabu-sabu yang diletakkan di semak-semak kawasan Jalan Sekelian, Samarinda. Kepada polisi, pelaku mengaku disuruh seseorang berinisial DI untuk mengambil paket tersebut dengan imbalan 1,5 juta rupiah. Pelaku bernama Reval itu kini terjerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal seumur hidup. Kejaksaan Negeri Kabupaten Berau Senin siang masih mendalami perkara suami yang tega menghabisi istri dan 2 anak balitanya. Ironisnya, saat pembunuhan terjadi, sang istri dalam kondisi hamil. Pembunuhan yang terjadi di Kampung Punan Mahakam, Kecamatan Segah itu terjadi pada 10 Agustus 2025 lalu. Saat ini berkasnya sudah siap untuk dilimpahkan ke pengadilan guna proses persidangan. Seorang juru parkir dipaksa untuk melepas rompi parkir yang dikenakannya. Ini dilakukan setelah petugas dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda mendapati juru parkir tersebut tidak terdata. Pada operasi penertiban, tim Dishub menyisir sejumlah lokasi, mulai dari Pasar Jabah, Jalan Yosudarso, Jalan Mula Warman, hingga Jalan Ahmad Yani. Petugas meminta agar pemilik kendaraan menaati aturan parkir agar terhindar dari sanksi. Kantor Imigrasi Tanjung Redap menggagalkan upaya seorang remaja laki-laki berusia 18 tahun yang hendak berangkat ke Kamboja setelah petugas menemukan keganjilan saat remaja tersebut mengajukan paspor. Kecurigaan muncul setelah remaja itu tidak mampu memberikan penjelasan terkait maksud dan tujuan perjalanannya. Ia yang semula mengaku hanya ingin berwisata, akhirnya berkata jujur jika dirinya diajak seseorang untuk bekerja dalam jaringan judi online atau daring di Kamboja.
Penyidik Unit Tipikor Satuan Reserse Kriminal Polresta Samarinda menyita uang sejumlah 404 juta rupiah sebagai barang bukti dugaan korupsi di Bank Perkreditan Rakyat BPR Bank Samarinda Perseroda. Dari pengungkapan ini, polisi menangkap seorang kepala bagian kredit BPR Bank Samarinda berinisial ASN serta seorang pengusaha properti berinisial SN. Keduanya diduga bersekongkol melakukan praktik korupsi di Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah Kota Samarinda itu sejak Januari 2019 hingga Mei 2020. Modus yang digunakan mulai dari kredit fiktif, penyalahgunaan dana pelunasan, hingga pencairan deposito tanpa izin. Kapolresta Samarinda menyatakan, ASN selaku kabak kredit BPR bertindak meloloskan 15 kredit fiktif senilai 2,7 miliar rupiah. Sedangkan SN tugasnya menyediakan 8 data debitur fiktif beserta agunan palsu untuk mengajukan kredit. Ulah keduanya membobol BPR Bank Samarinda Perseroda menyebabkan negara merugi hingga 4,6 miliar rupiah. Tersangka yang kita amankan itu ada sebanyak 2 orang. Yang pertama itu berinisial ASN yang bersangkutan menjabat sebagai kabak kredit di kantor BPR Kota Samarinda karena dugaannya telah memproses pembuatan kredit fiktif, kemudian melakukan penggelapan dana pelunasan nasabah dan melakukan pencairan deposito nasabah di tahun 2019 hingga di tahun 2020. Kemudian yang kedua, saudara SM, di mana modus dari saudara SM ini adalah menyediakan 8 data nasabah, data calon nasabah ataupun calon debitur dengan hanya memberikan satu objek jaminan, kemudian menerima uang hasil dugaan tindak pidana tersebut senilai kurang lebih 2,2 miliar 655 juta rupiah. Atas perbuatannya, kedua pelaku yang sudah ditetapkan menjadi tersangka itu terancam hukuman 20 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Seorang pekerja proyek outbound di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kaltim melapor ke Polresta Samarinda. Ia melaporkan kontraktor pelaksana karena belum membayar sisa anggaran proyek yang telah disepakati. Subkontraktor mengaku mendapatkan pekerjaan pembuatan taman outbound BPSDM Kaltim ini dari Rano Syapriansyah selaku pimpinan dari CV Ginajaya Sulbarindo dengan nilai kontrak sebesar 196 juta rupiah. Namun setelah semua pekerjaan rampung, Rano Syapriansyah belum membayar keseluruhan nilai kontrak. Proyek pengerjaan taman ya di BPSDM, pembangunan outbound. Kapan itu Proyeknya tuh kalau kami mulainya di bulan November 2024. Kerjasamanya dengan siapa, Bu? Kerjasamanya dengan CV-nya kayaknya. Ya CV-nya tuh Ginajaya Sulbarindo ya, tapi kontraktornya atas namanya Pak Rano Syapriansyah. Berapa, Bu, nilai kontraknya kemarin? Nilai kontrak kami itu sekitar 196-an ya, 196 juta. Nah, yang sudah dibayarkan itu 50 juta. Jadi kekurangannya sekitar 40-an yang belum dibayarkan. Di lain pihak, BPSDM Kaltim menegaskan bahwa nilai proyek sepenuhnya sudah dibayarkan kepada kontraktor.
Namun belakangan BPSDM menemukan indikasi hasil pekerjaan proyek tidak sesuai spesifikasi hingga kontraktor harus mengembalikan anggaran yang telah diberikan. Akan tetapi upaya tersebut belum berhasil karena kontraktornya tak kunjung ditemukan. Pada saat dilihat, dicek pemeriksaan pekerjaan itu, oh kata pengawas sudah sesuai, dibayarkan. Dia pun ada jaminan. Itu berarti sudah selesai terbayarkan semua, Bu ya? Ini ada ya artinya dengan adanya ada pemeriksaan, masuk ke pemeriksaan dan dia harus mengembalikan, harus mengembalikan kepada ke kas daerah si usahanya nih. Selesai tapi mungkin tidak sesuai secara perhitungan pemeriksa. Berdasarkan data pada laman layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE, nilai proyek outbound ini sebesar 7,5 miliar rupiah. Sedangkan sumber anggarannya berasal dari APBD tahun 2024. Dalam prosesnya, proyek seharusnya dikerjakan pada bulan April hingga Juni 2024, namun faktanya pengerjaan proyek baru selesai di bulan Maret 2025. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda.